Kembali lagi di A3 Yorinava Channel. Pagi ini kita mau tes jarak lagi menggunakan unit F22S beserta RC-nya kita pakai dari Armada F11 SV2 plus Yagi. Hari ini agak sedikit berbeda karena saya terbang biasanya jam 8, jam 9. Kali ini kita terbang sebelum jam 6 pagi. Ya, dengan maksud mencoba apakah di jam pagi gangguan-gangguan sinyal WiFi juga berbeda ketimbang setelah jam kerja, misal jam 9 atau sampai sore ya. Terbang ini untuk untuk mengetahui apakah benar dengan remote F11 SV2 ini kita bisa menempuh jarak maksimal di 4,1 kilo. Karena untuk di channel di YouTube ada rekan pilot yang lain sudah membuktikan bisa. Nah, untuk kali ini saya pengen coba apakah benar-benar bisa pagi terus bisa mencapai jarak maksimal di 4,1 kilo. Kita berjalan dengan mode sport biar lebih cepat. Untuk jarak kita udah dapat hampir 900 meter, ketinggian di 65. Untuk GPS dan baterai masih aman. Ini kita coba menyusuri jalan tol ya. Ini jalan tol baru yang dibuat untuk ke arah Jogja ini. Cuma masih belum beroperasi karena memang belum 100% selesai ya untuk pengerjaannya. Mungkin bagi teman-teman kemarin yang area Solo mau ke Klaten mungkin sudah bisa ya, karena untuk Lebaran kemarin memang dibuka untuk melayani jalur mudik Lebaran. Untuk lokasi yang saya pilih ini memang saya rasa minim interferensi ya, karena memang dari pemukiman penduduk itu jauh, terus untuk lahan pun masih banyak area-area sawah ya, karena ini memang jalan tol ambil di pinggiran kota. Jarak sekarang di 1,4. Ketinggian sudah saya naikkan di 105. Untuk baterai masih aman di 78 dan GPS aman banget ya. Untuk gangguan geomagnet kecil sekali di bawah 5. Jadi terbang hari ini aman untuk pagi ini. Jarak hampir 1,8 FPV masih lancar. Ketinggian mungkin nanti saya naikkan sedikit ya, mungkin 120 lebih dikit ya, karena memang di depan ada banyak sudah masuk pemukiman, jadi kemungkinan gangguan sinyal ke transmitter video jadi tersendat. Ini kita hampir masuk ya ke area pabrik ini kayaknya di bawah ini. Nah, yang di bawah ini jalan menuju ke arah Semarang ini teman-teman. Jadi ini jalan dari Kartosuro tempat saya ini ke arah barat itu ke area Boyolali, Semarang dan sekitarnya. FPV masih lancar di jarak 2300 meter. Ketinggian saya di 122 ini. Baterai masih banyak ya, 75%. Untuk
GPS aman sekali, hampir 30. Ini yang saya rasakan memang beda ya. Beda dalam artian untuk jam pagi ini memang untuk FPV saya rasakan itu berbeda apabila kita terbang di waktu siang. Karena mungkin waktu pagi belum banyak aktivitas kantor ya, mungkin aktivitas wifi atau sinyal-sinyal yang lain belum beroperasi sepenuhnya. Jadi untuk transmisi video ke handphone jadi lebih lancar. Biasanya di jarak-jarak 2,5 kilometer sudah terasa, ini masih lancar ini FPV-nya. Dan biasanya di jarak 3 kilo video sudah freeze, nggak bisa gerak sama sekali. Walaupun untuk remote masih dapat maju ya, tapi kita sudah tidak ada visualnya. Nah, ini masuk hampir 3 kilo baru merasa tersendat-sendat karena memang di bawah itu sudah banyak pemukiman ya di bawah ini. Nah, ini saya tampilkan video dari SD card ya untuk pembanding supaya melihat bahwa untuk armada drone-nya masih berjalan, hanya untuk sinyal transmitter videonya aja yang ke handphone kita yang terganggu karena sinyal-sinyal dari gangguan wifi ataupun sinyal-sinyal yang lain. Jarak di 3195 meter. FPV sudah mulai stuck atau sendat-sendat ya ini. Tapi bagus, sebelumnya biasanya 3 kilo itu sudah nggak gerak sama sekali FPV-nya. Ini masih bagus ya, masih bisa gerak walaupun kadang ada beberapa tempat itu memang dia tersendat-sendat bahkan freeze. Tapi bukan stuck ini, dia masih jalan lagi. Kita hampir masuk 3,5 kilo, FPV masih lancar. Berarti emang beda ya terbang di waktu pagi yang belum banyak aktivitas kantor atau aktivitas yang lain dengan terbang di waktu siang itu sangat berbeda. Untuk aktivitas sinyal ya, kalau untuk waktu ya pasti berbeda karena kalau siang kan panas ya, kalau pagi kan kita masih sejuk, dingin udaranya. Ini kita masuk di jarak 3,7 kilo. Ini FPV sudah mulai. Nah, ini sudah mulai setak-setak ini FPV-nya ini, mulai sendet ini. Tapi untuk di SD card masih jalan ya, itu di atas video atas. Drone masih berjalan terus ke depan. Hampir 4 kilo nih, 3,9 sekian. Nah, ini mulai FPV-nya stuck dan drone ini masih jalan. Masuk ke 4 kilo. Wah, tapi sudah sering lost connect ini. Ini udah lost koneksi remote. Jadi juga sudah bahaya ini. Maksudnya untuk sinyal kayaknya sudah limit ini. Ini sudah jarak 4 kilo 71. Apakah bisa 4,1 ya ini? Tapi ya ngeri ini. Masalahnya sinyal remote juga udah mulai putus sambung ini. Kita coba. Bisa 4,110 ya. Wah, jarak maksimal ini. Wah, tapi saya juga ngeri jadi saya akan pencet RTH saja. Kita pulang saja karena memang kita sudah mendapatkan target kita untuk jarak maksimal di 4,1 kilo ya ini. Berarti bener ya, bisa ternyata F22S kita binding pakai remote F11V2 plus Yagi yang pasti itu kita bisa mendapatkan jarak maksimalnya. Dan jangan lupa untuk jarak yang di parameter aplikasi nanti itu disetting di jarak maksimalnya di 4095 karena bisa ke jarak maksimal dapat mendapatkan 4,1 kilo. Jadi saran buat teman-teman yang long range, saya lebih konsen ke sinyal ya. Jadi kalau misalkan dirasa
loss sinyal remote dengan armada itu lebih dari 20 detik, itu saya sarankan untuk kalau connect langsung segera RTH saja, karena ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena posisi itu pasti untuk sinyal FPV di HP kita pasti sudah stuck itu. Kita tidak bisa melihat apapun, jadi gambar hanya diem. Jadi saran kembali aja. Cuma kalau hanya beberapa kali ternyata loss remote sebentar nyambung lagi, kalau saya biasanya 3 kali sampai 3 kali loss remote sinyalnya ke armada, saya 3 kali, yang ketiga itu connect langsung saya RTH, karena takutnya memang di sudut daerahnya sudah tidak coverage sinyal kita, jadi untuk transmisi pasti sudah tidak bagus lagi. Jadi saya sarankan untuk kembali aja demi keamanan armadanya. Ini kita ke arah pulang ya, jarak sudah 3 kilo, kita kembali ke home point. Nah, untuk video dari SD card saya close saja, karena biasanya untuk di jarak 3 kilo video biasanya sudah lancar. Ya sendat sedikit tapi lancar. Jadi pada intinya untuk perawatan dari drone sendiri, misalkan brushlessnya macet atau apa, memang harus kita rawat ya, karena memang bahaya juga kalau di atas nanti macet di atas, pastinya akan terjadi sesuatu yang buruk dengan drone-nya atau lingkungan di sekitar drone-nya. Ini sekalian kita lihat-lihat untuk area terbang ya. Ini sekarang ini di menghadap ke timur, ini kita menghadap ke arah kota Solo ini. Nah, di bawah itu jalan yang menuju ke Solo dari area Kartosuro atau Boyolali. Sangat padat ya kalau di sana. Jadi kemungkinan pengaruh sekali untuk tempat juga, pemilihan tempat terbang sangat berpengaruh ke kelancaran dari penerbangan baik FPV ataupun sinyal jarak remote-nya. Ini tolnya, teman-teman. Nanti kalau udah jadi ke Jogja lewat sini teman-teman, cepat, paling cuma 1 jam mungkin kalau dari Solo. Kalau lewat jalur biasa ya bisa 2 jam lebih kalau macet ini. Ini sekarang kita melihat di area barat ya. Ini ada Gunung Merapi Merbabu di sebelah kiri itu. Dan itu arah ke Boyolali. Dan di depan itu ada exit tol ya. Itu exit tol itu yang dari Jogja, misalkan mau ke Jogja, yang mau turun ke atau keluar ke arah Boyolali, itu lewatnya di sana. Nah, di sana itu. Nah, ini jalur penerbangan kita yang sudah hampir mendekati home point. Ini di jarak 1,8 kilo. Kalau pagi-pagi gini enak, ini kita bisa lihat. Nah, itu sunrise ya. Cuma itu harusnya sih udah keluar, itu karena agak mendung, jadi untuk matahari belum keluar sempurna. Nah, untuk itu hasil terbang hari ini kita bisa mendapatkan jarak maksimal di waktu pagi, sebelum jam 6 pagi, sebelum banyak aktivitas. Di samping itu kita memakai remote dari F11V2, jadi kita bisa mendapatkan hasil maksimalnya. Nah, ini posisi nanti saya di home point di sebelah itu ujung. Kita lihat-lihat sekitar dulu untuk pemandangan di pagi hari. Jadi begitu teman-teman, untuk rekan-rekan pilot yang lain, untuk pemilihan tempat, pemilihan waktu, juga kesehatan armada sangat berperan ya dalam kesuksesan long range-nya, karena banyak juga yang belum bisa menempuh jarak 4 kilo, hanya dapat sekilo, bahkan 2 kilo, atau bahkan itu kita cek dulu dari lokasinya, jam terbang kita ataupun unit kita. Bisa jadi karena lingkungannya, kesalahan pengambilan lingkungan yang banyak intervensi, kita terbang sana juga pasti tidak akan bisa mendapatkan hasil maksimal. Demikianlah video untuk tes jarak kali ini, yang alhamdulillah dapat jarak maksimal di 4,1 kilo. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan apabila bermanfaat, tekan like, komen, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami yang selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton video kami.